Ini adalah momen-momen paling mengerikan dalam sejarah NBA. Ada yang pernah pingsan saat pertandingan berlangsung, ada yang pernah ditusuk hingga dipukul-pukul sampai karir mereka berada di ambang kehancuran, bahkan ada juga yang sakit parah sampai salah satu organnya terancam untuk dicopot, tapi masih memaksa untuk bermain di NBA selama bertahun-tahun. Dan ternyata itu masih belum ada apa-apanya, karena selain semua momen itu, ada berbagai momen yang jauh lebih parah dan menakutkan, sampai-sampai ada yang harus kehilangan nyawanya. Bermain di NBA tentu membutuhkan fisik yang sangat kuat. Namun dalam beberapa momen, ada sejumlah pemain NBA yang harus bermain tanpa persiapan fisik yang cukup karena berbagai alasan. Bismack Biyombo salah satunya. Pada Maret 2024 lalu, saat ada timeout di kuarter pertama, ia secara mengejutkan terjatuh di lapangan saat sedang memberi tos ke rekan-rekan setimnya. Kondisi ini sangat mengejutkan seluruh pemain dan pelatih Thunder. Untungnya, Biyombo dapat bangkit secara perlahan dan segera keluar dari lapangan, hingga akhirnya ia menyebut kalau itu hanyalah efek dari dehidrasi dan bukanlah masalah yang serius karena ia sedang berpuasa. Seorang pemain yang kolaps saat pertandingan berlangsung memang mengerikan. Tapi apa jadinya jika seorang maskotlah yang tiba-tiba pingsan di tengah aksinya untuk menghibur para fans? Hal itu terjadi kepada Rocky the Mountain Lion, maskot dari Denver Nuggets. Rocky bisa dibilang merupakan salah satu maskot terbaik di seluruh NBA. Ia telah meraih sejumlah penghargaan, bahkan juga telah masuk ke dalam jajaran Hall of Fame. Siapapun yang menjadi Rocky juga mendapatkan bayaran paling tinggi di antara semua maskot di NBA. Namun, uang sebanyak itu tidak didapat secara sia-sia. Rocky sering memberikan hiburan yang terbilang brutal. Dan pada 2013, salah satu aksinya sempat hampir mengancam nyawanya sendiri. Coba kamu lihat apa yang Rocky lakukan ini. Seperti yang kalian lihat, sebelum pertandingan dimulai, Rocky memulai gimmicknya dengan turun dari langit-langit. Tapi anehnya, ia tidak bergerak sedikit pun dan berpose seperti orang yang tidak sadarkan diri. Ternyata tali yang dikaitkan ke Rocky turun terlalu cepat dan sulit untuk dikendalikan, sehingga Rocky kehilangan nafas hingga pingsan sementara. Tapi uniknya, setelah Rocky diturunkan ke lapangan dalam posisi yang tidak berdaya, komentator Nuggets tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan tugasnya dan tetap menjaga semangat para penonton agar tetap hype. Wajar saja Rocky dibayar semahal itu, karena ia harus melakukan aksi yang semengerikan ini. Untungnya Rocky tidak mengalami masalah serius setelah itu. Tapi yang berikut ini memiliki dampak yang jauh lebih serius dan menyeramkan, karena baru-baru ini ia hampir tidak memiliki opsi lain untuk mempertahankan hidupnya. Nate Robinson merupakan salah satu pemain paling inspiratif dalam sejarah NBA. Meski hanya bertinggi 175 cm saja, ia berhasil menjadi pemain yang solid sampai bertahan 11 tahun di NBA. Dan hebatnya, orang sependek Robinson juga berhasil memenangi dunk contest 3 kali. Dan itu merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah NBA. Tapi dibalik semua kesuksesan dalam karirnya ini, Robinson ternyata secara diam-diam mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Pada awal-awal karirnya di NBA, Robinson telah diperingati oleh dokter bahwa ia memiliki tensi tinggi hingga dapat menyebabkan sakit ginjal. Mereka pun telah menganjurkan untuk berhenti bermain basket karena ia akan mengalami gagal ginjal di usia 30-an. Namun Robinson tetap memaksa untuk menjalani karirnya di NBA. Setelah Robinson pensiun, ia pun didiagnosa mengalami gagal ginjal pada 2018. Seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin memburuk hingga ia membutuhkan donor ginjal. Saking parahnya, Robinson sampai merasa bahwa waktunya untuk hidup sudah tidak lama lagi jika tidak segera menemukan ginjal baru. Untungnya, Robinson mendapatkan apa yang ia harapkan dan proses transplantasi ginjalnya berhasil. Cukup mengerikan bukan? Ternyata selama ini Robinson bermain hebat di lapangan sambil sakit-sakitan dan mempertaruhkan hidupnya sendiri. Tapi yang setelah ini juga gak kalah mengerikan, karena ini bisa dibilang merupakan sebuah peristiwa yang gak pernah terbayangkan untuk terjadi kepada semua orang, terlebih lagi pemain NBA. Pada 8 April 2015, dua pemain bernama Chris Copeland dan Thabo Sefolosha sedang berpesta di sebuah klub malam New York. Tapi saat ingin keluar dari klub itu, Copeland terlibat dalam pertengkaran dengan seorang yang lepas kendali. Dan siapa sangka, Copeland dan tunangannya tiba-tiba ditusuk oleh pemabuk itu. Mereka berdua langsung dilarikan ke rumah sakit karena itu. Tapi gak sampai di situ saja, di saat yang sama, Sefolosha mungkin mengalami peristiwa tergila sepanjang karirnya. Saat itu ia dipaksa untuk keluar dari klub. Menurutnya, ketika sudah ingin pulang naik taksi, ia disuruh keluar oleh polisi
Dan beberapa saat kemudian, entah mengapa polisi memegang erat Sefolosha hingga menendang kakinya agar ia terjatuh ke tanah. Setelah itu, mereka melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Kekerasan itu membuat kakinya patah serta beberapa saraf dan ligamen di ankle dan kakinya putus. Parahnya lagi, Sefolosha dengan kakinya yang hancur itu masih harus diborgol dan berada di balik jeruji besi selama hampir 12 jam setelah kejadian itu. Ia pun digugat karena telah menghalangi polisi pada malam itu. Tapi ia berhasil memenangi gugatannya dan mendapatkan 4 juta dolar atau sekitar 85 miliar rupiah. Namun sejak cedera itu, Sefolosha sudah tidak bisa bermain sehebat itu. Bahkan Copeland pun harus menerima kenyataan yang jauh lebih pahit. Ia sangat kesulitan untuk kembali beradaptasi setelah pulih dari luka tusuk itu. Dan karir NBA-nya langsung berakhir setahun kemudian. Tapi setidaknya mereka bisa sembuh dari cedera dan kembali menikmati hidup mereka. Karena momen yang satu ini sangatlah mengerikan sampai-sampai masih menjadi misteri hingga saat ini. Ada seorang pemain NBA di era 90-an bernama Bryson Dale. Ia merupakan seorang pemain yang solid, bahkan sempat membantu Bulls menjadi juara NBA pada 1997. Namun, Dale memutuskan untuk pensiun di masa prime-nya karena ia merasa sudah cukup kaya dan tidak perlu untuk bermain basket lagi. Sebagai gantinya, Dale berubah menjadi seorang petualang dengan membeli sebuah kapal untuk mengarungi Samudra Pasifik. Namun, pada 2002, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Saat itu Dale berada di kapalnya bersama pacar, nakoda dan adiknya Mason Debord. Dan entah bagaimana, mereka tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak apapun. Tidak ada yang mengetahui kabar mereka selama berminggu-minggu. Hingga akhirnya Mason Debord secara mengejutkan muncul sendirian dan memalsukan tanda tangan saudaranya untuk menggunakan uangnya. Saat mulai diinvestigasi, Debord akhirnya terbang ke Meksiko dan ia menghilangkan nyawanya sendiri di sana. Tapi sebelum itu, Debord sendiri mengaku kalau ada pertengkaran yang terjadi di kapal itu. Hingga akhirnya Dale, pacar dan nakodanya tidak dapat mempertahankan hidupnya. Dan sampai saat ini, mereka tidak pernah ditemukan karena diduga tubuh mereka menghilang di dalam Samudra Pasifik. Tapi jika menurut kamu kisah itu sudah cukup mengerikan, kamu salah besar. Karena yang terakhir ini bukan hanya menyeramkan, tapi juga sadis. Tapi sebelum ke sana, ada satu momen mengerikan yang layak untuk masuk ke dalam video ini, yaitu Melissa the Palace. Peristiwa ini dimulai dengan adu fisik antara Ron Artest dan Ben Wallace. Tapi pertengkaran ini semakin melebar hingga melibatkan penonton setelah Artest memukul orang yang salah. Situasi semakin tidak terkendali dan orang-orang mulai melempari berbagai hal kepada Artest. Insiden Melissa the Palace ini akhirnya menyebabkan total 146 scoring pertandingan dan menghabiskan belasan juta dolar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam momen mengerikan nomor 1 dalam video ini. Lorenzen Wright dulunya bukan sekedar pemain NBA biasa, tapi ia juga andalan dan idola orang-orang di kota Memphis. Namun pada Juli 2010, Wright menghilang begitu saja tanpa kabar. Beberapa hari setelahnya, ia ditemukan tidak bernyawa di area hutan di luar kota Memphis. Wright sempat menelepon nomor darurat untuk membutuhkan bantuan. Tapi semuanya sudah terlambat, karena di saat yang bersamaan, ia menerima banyak tembakan di tubuhnya. Kasus ini pun dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Namun pada 2017, polisi mulai menemukan bukti yang mengarah kepada mantan istrinya dan ini yang ia katakan. At first, I'm a wife, then I'm a mother, and then thirdly, I'm an author. Cukup mencurigakan bukan? Ia merupakan seorang istri, ibu, serta penulis. Dan benar saja, ternyata ia yang menulis skenario untuk menyudahi hidup Wright demi mendapatkan uang asuransinya dengan membayar seseorang untuk memberikan tembakan itu. Semua hal tadi jelas sangatlah mengerikan. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ada momen-momen mengerikan lain yang belum disebutkan dalam video ini? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Jersey plus celana cuma 100.000 aja di bulan Ramadan. Sebelum sold out guys, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.